Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotur Nada Zakia Alia, biasa dipanggil Nada dengan NIM belakang 057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi di bidang informatika. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu etika profesi. Nah, di sini saya ada 5 kata yang menggambarkan tentang etika profesi, yaitu tanggung jawab, integritas, kejujuran, disiplin, dan juga profesionalisme. Jadi tanggung jawab yang dimaksud adalah bertanggung jawab untuk melakukan tugas dengan benar dan siap menanggung akibat dari setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Nah, seorang profesional TI harus bertanggung jawab atas keamanan data dan dampak dari sistem yang dikembangkan. Sedangkan integritas yaitu sikap konsisten antara nilai ucapan dan perbuatannya. Kemudian di kejujuran, yang berarti seorang profesi bidang IT harus berkata dan bertindak sesuai fakta. Jadi contohnya adalah profesional TI harus jujur dalam melaporkan hasil kerja, tidak menyembunyikan bug atau tidak mencuri data pengguna. Nah, kemudian ada disiplin dan profesionalisme. Disiplin sendiri menunjukkan kedisiplinan waktu dan juga aturan kerja. Sementara di profesionalisme berarti bekerja dengan keahlian, tanggung jawab, dan etika yang tinggi agar hasilnya berkualitas dan bisa dipercaya. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya etika? Nah, etika di bidang IT sendiri itu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Contohnya adalah untuk membatasi seorang profesi bidang TI itu melakukan kesalahan atau menyalahgunakan seperti peretasan data atau pencurian data. Nah, pentingnya etika profesi ini adalah untuk agar seorang profesional TI bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan keamanan dari teknologi yang mereka kembangkan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan pertama. Pembahasan pertama kita adalah mengenai perbedaan etika dan hukum dalam konteks profesi TI. Nah, hukum sendiri itu berarti peraturan atau norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan etika sendiri itu berarti sebuah watak kesusilaan atau menurut KBBI itu dari perbedaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa hukum adalah yang mengatur, sedangkan etika adalah perilaku tersebut. Jadi, perilaku yang kita lakukan belum tentu bisa ditindaklanjuti oleh hukum. Oleh karena itu, mengapa etika dalam bidang profesi itu sangat diperlukan untuk membatasi perilaku yang jelek atau tidak mengenakan dan tidak bisa dibatasi oleh hukum. Nah, contoh dari pelanggaran etika namun bukan termasuk pelanggaran hukum. Di sini saya membuat sebuah contoh, yaitu jika seorang programmer itu membuat aplikasi belajar online, tapi aplikasi tersebut menyimpan aktivitas pengguna seperti berapa lama pengguna tersebut belajar, berapa sering pengguna itu mengakses materi secara berulang, atau waktu login pengguna itu. Nah, aktivitas pengguna itu dijadikan bahan analisis untuk peningkatan sebuah fitur yang dikembangkan oleh seorang programmer. Nah, secara hukum hal ini bukan termasuk melanggar aturan dikarenakan pengguna menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi secara umum. Nah, namun secara etika tindakan tersebut itu termasuk melanggar prinsip privasi dan transparansi karena pengguna tidak diberi informasi yang jelas bahwa aktivitas mereka itu direkam untuk kepentingan analisis. Nah, mengapa saya bilang secara hukum itu belum tentu melanggar?
Nah, saya berani bilang tersebut dikarenakan ada UU nomor 27 tahun 2022. Pasal 27 itu mengatakan bahwa pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifikasi sah secara hukum dan transparansi. Dikarenakan tadi pengguna itu sudah menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi secara umum, maka seorang programmer tersebut tidak melanggar hukum. Nah, jadi perlunya etika itu untuk membatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah prinsip privasi dalam kode etik. Privasi dalam kode etik sendiri adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi, termasuk bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh pihak lain atau pihak programmer. Privasi itu memastikan sistem dan aplikasi tidak disalahgunakan atau diekspos data pengguna tanpa izin yang jelas. Nah, prinsip privasi ini penting karena prinsip ini melindungi privasi data, penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi seperti pencurian identitas atau penipuan. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus kebocoran data, yaitu kasus kebocoran besar pada Kominfo berimbas pada 1,3 miliar data SIM card. Nah, kronologi dari kasus kebocoran data yang kita bahas ini, pada tanggal 3 September 2022 dilaporkan bahwa sekitar 1,3 miliar data registrasi SIM card itu bocor dan kabarnya dijual di forum daring. Nah, data yang bocor tersebut mencakup NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor ponsel. Kasus ini menimbulkan kecaman publik karena menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Nah, ancamannya terhadap prinsip privasi itu apa? Pertama, yaitu pada kumpulan data besar plus profesional potensial. Kemudian kedua yaitu kurangnya transparansi dan persetujuan. Nah, kemungkinan besar pemilik SIM card itu tidak mengetahui atau tidak diberitahu bahwa data registrasi mereka bisa diakses secara massal atau dijual. Hal ini termasuk melanggar prinsip informed consent. Nah, kemudian poin ketiga yaitu tanggung jawab profesional dan institusi. Nah, seharusnya sebagai profesional TI dan instansi penyelenggara sistem elektronik ada tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pengguna. Kebocoran berskala besar itu tidak dibenarkan karena ini termasuk pelanggaran etika dan juga menyebabkan menciderai kepercayaan publik dan reputasi institusi itu sendiri. Kemudian di poin 4, resiko individu dan publik. Nah, risikonya akan sangat fatal, yaitu data yang disebar seperti NIK dan data nomor dapat dipergunakan sebagai penyalahgunaan identitas, seperti halnya mungkin akan terjadi pinjol secara tidak sadar atau pengguna dari SIM card tersebut tidak mengetahui bahwa datanya digunakan sebagai pinjol. Nah, lalu apa solusi dari masalah ini? Nah, pertama pemerintah harus mengaudit keamanan dan pemetaan risiko instansi PSE. Kemudian, pemerintah dapat mendesain ulang sistem registrasi dengan prinsip minimasi data. Yang ketiga adalah peningkatan regulasi internal dan kebutuhan profesi. Jadi, pemerintah harus mengadakan pelatihan mengenai etika bidang profesi. Kemudian harus ada sanksi dan akuntabilitas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kelima nilai tadi bisa disimpulkan bahwa etika profesi dalam bidang TI sangat penting untuk menjaga kepercayaan, tanggung jawab, dan kualitas kerja. Dengan menerapkan integritas, kejujuran, disiplin, dan profesionalisme, seorang profesi TI bisa menjalankan pekerjaan secara etis dan dapat dipercaya. Dari poin kesimpulan ini mengakhiri presentasi saya. Semoga presentasi saya dapat memberikan pandangan mengenai
kode etik di bidang profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya.